Di tengah kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menghadiri acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi menyebut tudingan ijazah bernuansa politik. Polisi memastikan uji laboratorium forensik atas kematian diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan telah selesai dan akan segera diumumkan.ยิงอินโดอีกแล้วโอ้โหจังหวะ Timnas Indonesia U23 melenggang ke final Piala AFF usai mengalahkan Thailand. Untuk ketiga kalinya, Garuda Muda maju ke partai puncak. Di final, Timnas akan menghadapi Vietnam. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Cindy Permadi. Dan saya Dipon Terbagi. Kita mulai Kompas Petang dengan informasi pertama. Kebakaran menghanguskan 10 rumah di permukiman padat penduduk Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Tak ada korban jiwa, namun penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Kepulan asap dan kobaran api membumbung dari atap rumah warga kawasan Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Banyaknya material mudah terbakar membuat api membesar dan menjalar ke bangunan lain. Akibat peristiwa ini 10 rumah warga hangus terbakar. Tak ada korban jiwa, namun kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang dijadikan usaha konveksi. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara sempat kesulitan mencapai titik api. 10 rumah yang terbakar karena akses jalan yang sempit. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh 24 mobil damkar Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa dan luka, namun penyebab api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang dijadikan usaha konveksi. Kebakaran ini terjadi di Pademangan Barat. Sementara api sudah bisa diatasi. Masih Kita ke sorotan lain. Di tengah kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Hukum UGM didampingi istri Iriana Jokowi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba pagi tadi mengenakan pakaian putih, celana hitam. Jokowi menghadiri reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 UGM. Didampingi istrinya, Jokowi tiba pukul 10.30 pagi. Reuni diisi kegiatan seremonial, sesi diskusi dengan sederhana dan semi tertutup. Agenda diikuti sekitar 50 alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 Universitas Gadjah Mada.
Joko Widodo disebut merupakan alumni jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan Angkatan 80 UGM. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menyebut tudingan ijazah palsu miliknya bernuansa politik. Hal ini disampaikan Jokowi sebagai bentuk curahan hati kepada rekannya sesama mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80-an. Jokowi mengatakan tudingan ijazah palsu tak masuk logika sebab dirinya telah lulus kuliah. Tidak masuk logika tapi ya kejadiannya, peristiwanya seperti yang kita lihat. Kita ini kuliah sulit-sulit. Enggak, kalau saya lulus semua. Lulus terus. Itulah yang namanya politik. Ini politik. Bagi ini politik itu bukan urusan asli dan tidak asli. Itu sudah tahu semuanya itu asli tapi kepentingan politik. Rekan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, Mustoha menyatakan siap menjadi saksi di pengadilan untuk membenarkan ijazah sarjana Presiden ke-7 RI itu asli. Menurut rekan Jokowi, acara reunian hari ini sekaligus membantah tudingan bahwa rekan seangkatan Jokowi yang jadi saksi ijazah adalah palsu. Ya membantu tentu iya ya, pasti membantu loh. Ya, karena kan selama ini kan dikira temannya settingan gitu-gitu. Iya itu kan orang, ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa ya kan. Iya Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana? Ya kan, saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Sebagai teman bilang mau teman settingan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta. Jokowi berangkat dari kediamannya di Solo didampingi Iriana Jokowi. Saat disapa wartawan, Jokowi awalnya mengaku akan ke Jogja untuk menengok kerabatnya. Namun Iriana menyebut Jokowi hendak hadir reuni di Jogja. Akhirnya Jokowi mengakui bahwa dirinya ke Jogja untuk bertemu saudara sembari reuni. Oh, ke Jogja. Acara apa Pak? Oh, nengok saudara. Sama kabarnya mau ke acara yang reuni itu Pak? Nengok saudara. Mau reuni sih. Nengok saudara sambil reuni. Jokowi disambut alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 yang sudah menunggu. Mereka kompak memakai baju biru. Warna biru jadi sorotan karena sebelumnya salah satu relawan pendukung Jokowi memberi pernyataan soal adanya tokoh politik di belakang kasus ijazah yang dekat dengan warna biru. Seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini sebentar. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Di lokasi acara telah terpasang banner bertuliskan reuni ke-45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi hanya sebentar di acara itu. Setelah memberi sambutan, Jokowi langsung meninggalkan lokasi. Soal Jokowi yang tidak memakai baju berwarna biru, Ketua Panitia Reuni Arief Hidayat mengatakan baju seragam yang dipakai saat reuni sudah diberikan kepada Jokowi. Arief tidak mempermasalahkan Jokowi tak memakai baju berwarna biru seperti alumni lainnya. Ya, nggak apa-apa ini nggak wajib banget. Semua acara kita ini kan dari kita oleh. Jokowi menghadiri acara reuni tersebut di tengah santernya isu ijazah palsu yang menerpa dirinya. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi. Tim Liputan Kompas TV.
Lalu apakah ada pihak universitas yang hadir di acara reuni pada siang ini dan apa sebenarnya agenda utama reuni ke-45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Jokowi? Kita tanya ke jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto di Sleman, Yogyakarta. Gesi, selamat petang. Gesi, apakah ada pihak UGM yang hadir dalam reuni dan apa sebenarnya agenda utama reuni yang dihadiri oleh Jokowi? Ya, selamat petang Divo dan juga saudara. Untuk agenda utama dari reuni ke-45 Fakultas Kehutanan Angkatan 80 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sendiri ini memang dilaksanakan sebagai temu kangen atau sesi untuk sharing bersama antar anggota atau alumni Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kehutanan Angkatan 80. Tidak ada maksud lain tidak ada hal-hal khusus yang akan disampaikan dalam diskusi ini dan tentunya diskusi ini memang hanya ditujukan untuk menciptakan kehangatan kembali antara anggota. Lalu untuk tadi tamu-tamu besar dari Universitas Gadjah Mada yang hadir ini hanya dari dekanat saja atau dari dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak ada pihak wakil rektor ataupun rektor yang juga terus hadir karena memang acara ini diselenggarakan secara sederhana dan tertutup. Yang menjadi sorotan juga saudara pada penyelenggaraan kegiatan tadi pagi ini dihadiri oleh Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo yang sempat hadir tadi di siang hari, namun memang tidak lama Jokowi hadir ini. Namun sempat Jokowi ini memberikan pidato untuk menyapa teman-teman dari alumni 80 atau teman-teman seangkatannya dengan tentunya menyinggung polemik yang saat ini sedang gencar diperbincangkan oleh masyarakat, yakni mengenai ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Tadi Jokowi sempat menganggap sharing season atau dirinya berpidato ini sebagai sesi curahan hati, begitu ya, sebagai sesi curhat dengan teman-teman alumninya, di mana Jokowi juga menyinggung bahwa polemik ijazah ini tentunya tidak mempengaruhi dirinya atau pandangan teman-temannya juga terhadap dirinya bahwa ijazah ini memang harusnya diakui, begitu ya. Namun Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tetap akan mengikuti serangkaian penyidikan kemudian penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juga Prahayuda Febrianto dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali di informasi terkait polisi yang memastikan uji laboratorium forensik atas kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan telah selesai dan akan segera diumumkan. Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permadi. Saudara, polisi memastikan uji laboratorium forensik atas kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan telah selesai dan akan segera diumumkan. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak bilang, hasil uji laboratorium forensik kini masih dalam tahap sinkronisasi dengan kumpulan alat bukti. Fakta-fakta final dari sejumlah langkah yang dilakukan akan disampaikan dalam waktu dekat. Sebelumnya polisi juga menyatakan 15 saksi sudah diperiksa, diantaranya dari lingkungan indekos korban, keluarga, dan kerabat korban di Kementerian Luar Negeri. Kondisi korban itu plastik, kemudian baru lakban kuning. Awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Polisi membeberkan sejumlah temuan dalam penyelidikan kasus kematian diplomat muda terlakban Arya Daru di kamar indekosnya. Polisi menyebut Arya Daru ditemukan tewas dengan kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban.
Polisi juga membenarkan informasi yang menyebut Daru sempat berada di rooftop gedung Kemlu pada malam sebelum ia ditemukan tewas. Hal lainnya yang disebut polisi adalah Daru meninggalkan tasnya setelah berada lebih dari 1 jam di rooftop Kemlu. Informasi lainnya disampaikan Kompolnas yang membenarkan jika hingga saat ini polisi belum menemukan ponsel milik Arya Daru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sang istri terakhir kali sebelum ditemukan tewas. Kehabisan nafas yaitu kepala korban ditutupi plastik sebelum ditutupi lakban itu, Mbak. Kemudian biasanya yang bersangkutan menelpon ke keluarganya di Jogja dan termasuk video call. Kemudian tahu-tahu telepon beliau itu jam 21.00 itu off karena tidak tahu sebabnya kenapa, dan penyidik juga ketika mendatangi TKP di kamar kosan, kalau nggak salah kamar 105 di Kondia, di kosan tersebut itu tidak menemukan ponsel. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting menilai polisi harus menemukan ponsel milik sang diplomat yang bisa menjadi salah satu barang bukti untuk mengungkap motif kematian Arya Daru. Mengapa HP-nya sampai sekarang tidak ditemukan? Nah, kalau orang bunuh diri, biasanya dia meninggalkan pesan-pesan, Mbak. Dia meninggalkan pesan tertentu untuk sebelum dia mengakhiri hidupnya. Nah, ini tidak ada pesan, tidak ada pesan apapun. Ini kan ada curigaan. Berarti kemungkinannya ada orang lain yang menginginkan kematiannya. Kami memiliki potongan rekaman CCTV yang merekam aktivitas Arya Daru sebelum ditemukan tewas di kamar indekosnya. 7 Juli 2025, Arya Daru Pangayunan terekam CCTV berada di rooftop Kemlu pada pukul 21.43 malam selama 1 jam 26 menit. Polisi menyebut Daru terlihat membawa tas dan kantong belanja saat naik di atas rooftop. Namun, ia tidak membawa tasnya kembali saat turun dari rooftop gedung Kemlu. Dari rekaman CCTV, Arya Daru terekam sudah berada di rumah indekosnya pada pukul 23.23 menit. Arya Daru terlihat sedang membuang sampah dari dalam kamarnya. Sejam berselang atau pukul 12:30 dini hari, penjaga kos terlihat mondar-mandir di depan kamar Arya Daru untuk memeriksa kondisi Daru sesuai dengan permintaan sang istri. Pada pukul 05.27 menit, CCTV kembali merekam penjaga kos-kosan mondar-mandir di depan kamar Arya. Polisi menyebut istri Daru kembali menelepon penjaga indekos untuk mengecek ulang kamar Arya. Sekitar pukul 7:30 pagi, penjaga indekos bersama seorang penghuni kembali mengecek kamar korban sesuai dengan permintaan sang istri. Karena pintu terkunci, penjaga mencoba membuka paksa jendela dan membuka pintu dari dalam. 20 rekaman CCTV dan 15 orang saksi sudah diperiksa polisi. Namun hampir 3 pekan berselang, polisi masih menyelidiki motif kematian sang diplomat muda Kemlu. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi akan segera mengumumkan hasil penyelidikan kematian diplomat muda terlakban Arya Daru. Tak hanya selesai melakukan uji laboratorium forensik, polisi juga mengungkap sejumlah temuan CCTV hingga ponsel milik Arya Daru yang belum ditemukan. Lantas apakah polisi bisa menemukan motif kematian dari diplomat muda Arya Daru? Kita bahas bersama Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak, dan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Ronald, kita mau berangkat dulu dari lakban kuning yang ada di kamar korban. Ini sebenarnya lakban kuning yang digunakan juga untuk melilit korban ini asalnya dari mana, Pak? Iya, berdasarkan dari keterangan saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyelidik bahwa lakban kuning tersebut berdasarkan keterangan istri korban, saudari MAP, itu dibeli bersama-sama dengan istri korban pada bulan Juni di salah satu toko di Yogyakarta, dan lakban tersebut juga ada ditinggalkan oleh korban di rumah di Yogyakarta, yang mana nanti akan diserahkan oleh istri korban untuk ditunjukkan pada penyidik bahwa ini identik dengan apa yang ditemukan di TKP. Kemudian bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, lakban kuning itu berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh tim penyelidik dari rekan kerja korban dan atasan korban bahwa lakban kuning tersebut biasa digunakan oleh pegawai-pegawai Kemenlu apabila mendapatkan tugas ke luar negeri. Jadi itu lakban kuning sebagai penanda.
di mana packing atau barang-barang mereka itu terlihat jelas, Pak, dan karena warnanya mencolok, jadi gampang untuk menemukan barang-barang kami pada saat tiba di bandara suatu negara. Demikian, Mbak, untuk lakban kuningnya, Mbak. Oke, Pak Ronald, tapi kalau sisa lakban kuning yang ada yang digunakan atau ada di kamarnya korban, itu sisanya memang masih ada di kamar itu ketika ditemukan jenazahnya? Pada saat ditemukan jenazah, ya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, kemudian kepala ditutup plastik dan terlilit dengan lakban kuning, ya, dan di situ masih lengket bonggolnya, Mbak, di sebelah kiri leher korban. Bonggol lakban tersebut masih ada di situ. Oke. Pada saat ditemukan. Oke, Pak Ronald, dan juga artinya bisa dipastikan pembelian lakban kuning ini berkaitan dengan tugas kenegaraan atau ia yang akan dinas ke luar negeri pada akhir Juli ini untuk packing? Bila kita sinkronkan atau kita persesuaikan dengan keterangan dari rekan-rekan kerja dan atasan dari korban di Kemenlu, bahwa benar itu lakban digunakan untuk penanda dan packing kalau pegawai Kemenlu berangkat ke luar negeri, Mbak. Temuan ini sudah bisa mengarahkan polisi ke kesimpulan sementara, Pak Ronald? Dalam waktu dekat ini, ya Mbak, akan digelar rilis besar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, di mana nanti akan menyampaikan mengundang seluruh ahli, dan ahli akan menyampaikan semua hasil dari investigasinya, pemeriksaannya, ya, secara scientific crime investigation, ya. Nanti di situ ahli akan menyampaikan temuan dan apa hasil pemeriksaannya. Kemudian nanti dari Direktorat Reserse Kriminal Umum menyimpulkan bahwa fakta yang terjadi adalah ini, seperti itu, Mbak. Oke, kalau Mbak Hanifah melihat dengan temuan soal lakban kuning ini, ya beli kemungkinan besar memang untuk packing, apakah sebenarnya puzzle untuk melengkapi kerangka perkara ini sudah semakin lengkap sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Cindy. Jadi terima kasih Pak Ronald sudah menyampaikan bahwa lakban kuning itu ternyata milik dari korban sendiri. Tapi menurut saya bahwa asal benda itu memang penting, tapi justru tidak sepenting dari jejak pemakaiannya. Sebetulnya lakban ini yang menggunakan siapa? Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi ketika diketahui ini adalah milik korban, berarti ada kemungkinan ini menjadi sesuatu atau alat yang digunakan korban untuk menutup diri sendiri. Walaupun ada kemungkinan lain, ketika seorang pelaku, yaitu pihak yang lain mau melakukan kejahatan, sebelumnya dia akan melakukan sesuatu hal dalam memata-matai atau melihat, ya. Kalau dalam kriminologi disebut dengan routine activity theory, bahwa pelaku itu melihat apa saja aktivitasnya, apa saja yang dimilikinya untuk mengaburkan bukti-bukti yang ada. Ketika si pelaku itu mengetahui bagaimana cara melumpuhkan korban dengan barang-barang yang dia miliki, maka kemungkinan untuk mengaburkan perilakunya itu menjadi sangat-sangat mudah. Mbak Hanifah, kalau misalnya, terlepas dari apakah ini ada keterlibatan orang lain apa tidak, tapi kalau misalnya ada, dengan bisa menggunakan barang milik korban, apakah artinya ya bisa jadi seseorang yang menggunakan ini adalah orang yang tahu betul posisi kamar korban dan isinya juga? Iya, dalam kriminologi disebutkan bahwa seorang pelaku itu memang, terutama yang profesional, pasti akan menggunakan cara-cara tertentu, cara-cara khusus untuk mengamati kehidupan sehari-hari korban. Karena dengan mereka mengetahui akan mempermudah bagaimana cara pelaku itu untuk melumpuhkan korban. Jadi demikian ketika dia memiliki barang-barang atau sumber daya yang dimiliki oleh korban, ditambah dengan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku, akan mempermudah bagaimana cara melumpuhkan korban. Oke, selain lakban kuning, Pak Ronald, juga masih ada ponsel milik korban yang hilang. Ini handphone yang hilang ini satu-satunya milik korbankah atau seperti apa? Bagaimana pendeteksian lokasi HP itu sejauh ini, Pak Ronald? Memang benar. Ada salah satu device yaitu handphone sampai sekarang belum ditemukan oleh penyelidik dan masih dalam pencarian. Namun ditemukan juga ada handphone lain dan ditemukan juga beberapa device laptop, ya,
Dan kebetulan ya setelah diperiksa oleh penyidik, oleh tim laboratorium siber dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya, bahwa WA yang ada di handphone korban dan yang ada di laptop itu connect, Mbak. Jadi itu agak sedikit membuka dan mempermudah penyelidik untuk melakukan penyelidikan. Nanti akan pada saat rilis akan disampaikan oleh penyelidik, Mbak. Tapi ponsel yang masih hilang ini yang biasa digunakan untuk pekerjaan atau untuk komunikasi dengan keluarga, Pak? Ya ini handphone yang biasa digunakan untuk komunikasi kepada keluarga, teman, dan handetolan. Oke. Kalau dari Mbak Hanifah, dengan adanya korban tidak bisa dihubungi sebelum akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia. Kemudian juga ada ponsel yang masih hilang atau belum ketemu hingga saat ini. Kalau melihat rangkaian perilaku ini adalah sesuatu yang memang disengaja atau justru ada keterlibatan pihak lain yang memang sengaja agar tidak bisa dihubungi? Oke, baik. Sebetulnya ponsel hilang itu adalah bukti digital utama ya Mbak ya, karena di situ ada beberapa mungkin ya tercatat jejak korban itu berdialog dengan siapa gitu ya. Walaupun tadi dari Bapak Ronald menyampaikan terkoneksi, tapi karena ada beberapa handphone, kita tidak mengetahui yang digunakan oleh korban itu handphone untuk apa. Jadi kalau menurut saya, ketika ini hilang, tidak ada jejak, berarti ada pihak-pihak yang lain yang mungkin menghilangkan itu gitu ya. Karena dari sinilah sebetulnya kita bisa membuka, sebetulnya dia sedang ngobrolin apa, membicarakan apa. Nah, lalu di device yang lain, kita kan sebetulnya bisa mengetahui sebetulnya korban itu mengirim email apa, menerima email apa, apakah mendapat tekanan atau tidak. Nah ini dari sini bisa kita temukan. Tapi kalau memang tidak ada, berarti handphone yang hilang itu ada kemungkinan menjadi kunci dari informasi sebelum korban meninggal. Kalau Pak Ronald, kalau misalnya melihat juga dari hasil uji lapor yang sudah keluar dan sudah dikantongi polisi, sudah bisa disimpulkankah ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini? Kemarin kita berkoordinasi dengan penyelidik bahwa penyelidik saat ini sedang menyampaikan pada kami hingga pada saat hari ini masih mensinkronkan, kemudian masih persesuaian antara beberapa keterangan alat bukti ya Mbak ya. Jadi nanti kan kalau dalam satu tindak pidana itu tidak bisa seperti kalau ada satu potongan puzzle saja yang hilang kita belum boleh menyimpulkan. Harus lengkap itu puzzle-nya, gambarnya harus lengkap baru bisa kita menyimpulkan apa yang terjadi, bagaimana terjadi, kenapa itu terjadi Mbak. Oke, kalau yang dari CCTV juga Pak, kan ia disebutkan meninggalkan tasnya ketika turun dari rooftop. Itu tas yang ditinggalkan sudah ditemukan polisi. Apa isinya Pak? Ya, Bapak kami sampaikan pada hari ini, tas tersebut sebenarnya 1 hari setelah ditemukan korban, tim penyidik langsung mencari dan menemukan tas itu berada di atas di lantai 12 di samping tangga lantai 12. Sudah ditemukan oleh jelas nggak ya? Oleh penyelidik. Dan isinya sudah dianalisa. Nanti akan disampaikan pada saat rilis, ya Mbak. Nanti akan disampaikan fakta-fakta yang apa yang terjadi pada. Tapi artinya tas itu berpindah tempat ya Pak? Oh tidak Mbak, tidak. Tas itu tetap di situ, sesuai dengan CCTV yang kita temukan, apa yang kita analisa, yang dianalisa oleh penyelidik. Oke, Pak Ronald, boleh ditunjukkan kembali Pak foto tas tadi ke layar agar bisa dilihat lagi Pak? Ya, karena banyak sekali menanyakan bahwa menyampaikan bahwa tasnya belum ditemukan. 1 hari setelah korban ditemukan, tas tersebut mana? Kok kabur agak ya? buram. Oke, segitu Pak. Silakan lanjut Pak. Tas milik korban langsung ditemukan oleh penyelidik di lantai 12 di samping tangga darurat untuk naik rooftop. Tapi kalau di lantai 12 itu lantai apa Pak sebenarnya? Jadi lift cuma bisa sampai lantai 12 Mbak. Jadi kalau ke rooftop itu dia pakai tangga darurat naik ke atas. Oke, berarti lantai 12 itu akses menuju rooftop ya? Ya, betul. Oke, karena kalau Mbak Hanifah membaca tadi, kalau dari korban meninggalkan tas di akses menuju rooftop atau saat turun dari rooftop, apa yang bisa Anda baca dari perilaku ini?
Sebetulnya kita melihat bahwa untuk apa dia melakukan aktivitas di rooftop, sebetulnya siapa yang mengarahkan. Makanya dari situ kita perlu mengetahui bagaimana kondisi mental korban dan psikososial korban. Apakah memang dia mendapatkan tekanan, apakah ada pihak lain yang mengarahkan korban itu ke atas gitu. Kemudian apa isinya tadi, kebetulan Bapak tadi tidak menjelaskan isinya apa saja yang di lantai 12 itu gitu ya, kenapa harus ditinggalkan gitu. Apakah memang si pelaku itu memang sudah menggiring korban untuk membuat alibi baru dengan sudah mempersiapkan dari titik mana dia sudah tersorot oleh CCTV. Sehingga ini juga digunakan oleh pelaku untuk mengaburkan bagaimana cara si korban ini kehilangan nyawanya. Jadi ini masih kabur semua, nunggu dari Bapak Ronald menyampaikan, tetapi dari situ juga bisa kita pelajari kenapa dia sampai ke atas. Karena kan kondisi seperti ini, rooftop itu tempat untuk apa? Apakah dia mau melompat, ataukah dia berjanji dengan siapa, atau jadi ketemu dengan siapa, atau untuk melakukan menenangkan diri. Tapi untuk menenangkan diri untuk apa? Sehingga sebetulnya yang bisa menjelaskan adalah hasil dari handphone yang hilang itu. Nah, Pak Ronald, tadi isi dari tasnya apa saja, Pak? Oh, saya tidak bisa menyampaikan secara rinci, Mbak. Tapi saya kasih tahu salah satunya adalah bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban, ya, rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Ya. Saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban, ya, di mana di situ ya, Pak? Berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban pada masa saat dia masih hidup. Oke, kapan Pak polisi akan mengumumkan lebih lengkap soal kasus ini? Hari Senin semua ahli akan dipanggil oleh penyelidik untuk didudukkan lagi pada penyelidik dengan seluruh ahli. Kemudian di situ nanti akan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menyimpulkan faktanya apa sebenarnya yang terjadi dari seluruh alat bukti yang sudah didapatkan. Senin 28 Juli di Polda Metro Jaya berarti ya, Pak? Iya, Mbak. Oke. Ya. Baik. Kalau tidak ada perubahan tidak ada perubahan jadwal dan tidak ada kendala lainnya. Oke, baik. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak dan kriminolog Hanifah Hasya, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Cindy, Pak Ronald, terima kasih. Kami akan kembali dengan informasi intensitas ketegangan perang antara Thailand dan Kamboja menyebabkan salah satu rumah sakit di Thailand rusak parah setelah diserang roket yang menghantam bangunan tersebut. Kompas Petang kembali, saudara, intensitas ketegangan perang antara Thailand dan Kamboja menyebabkan salah satu rumah sakit di Thailand rusak parah setelah diserang roket yang menghantam bangunan tersebut. Rumah sakit yang berjarak kurang dari 20 km dari perbatasan Thailand-Kamboja terkena dampak akibat serangan 2 roket BM-21. Beruntung semua pasien rumah sakit telah dievakuasi. Data terbaru Thailand mengumumkan akibat bentrokan kedua negara membuat 19 orang meninggal dunia, yakni 13 warga dan 6 prajurit. Video dari lembaga penyiaran publik Thailand menunjukkan warga berlarian dari rumah mereka di tengah ledakan dan tembakan di kawasan perbatasan dengan Kamboja. Warga mencoba berlindung bersembunyi di bunker beton. Laporan menyebutkan bentrokan senjata berlangsung di beberapa titik wilayah perbatasan. Baik Thailand maupun Kamboja saling menuduh sebagai pihak yang melepaskan tembakan terlebih dahulu dalam konflik ini.
เขายิงกันแล้วเหรอพี่ได้ยินเสียงปืนไหมคะ เพราะว่าไม่ได้อะไรเลย Akibat terus berlanjutnya saling serang antara Kamboja dan Thailand, sebagian besar penduduk desa di Provinsi Odar Mechey, Kamboja telah mengungsi untuk mencari tempat aman. Sebagian lagi tetap tinggal di rumah untuk melindungi harta benda mereka. Suara artileri terus terdengar di sekitar desa. Laporan reporter Associated Press di dekat perbatasan dapat mendengar suara tembakan artileri sejak dini hari. Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menurunkan hubungan diplomatik dengan Thailand ke level terendah. Kemlu Kamboja mengatakan telah mengusir duta besar Thailand. Kamboja juga telah menarik semua staf dari kedutaannya di Bangkok. Sementara di Jakarta, Istana telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri memantau kondisi warga negara Indonesia yang tinggal di Kamboja dan Thailand. Mensesnek Prasetyo Hadi pastikan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi jika terjadi eskalasi perang antara Thailand dan Kamboja. Politik itu, tetapi bahwa ketika terjadi sesuatu di negara lain yang kemudian itu korelasinya dengan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, ya. Kemarin kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di sana aman dan termonitor, termasuk menyiapkan mitigasi-mitigasi. Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, ya, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita. Saling serang Thailand dan Kamboja masih berlangsung. Apa dampaknya bagi kawasan Asia Tenggara dan bagi Indonesia? Bagaimana pula Indonesia bisa menengahi ketegangan ini? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Prof, kalau misalnya melihat kondisi saat ini dan potensi eskalasi perang antara Thailand dan Kamboja, perlukah kita mengevakuasi warga negara Indonesia sesegera mungkin? Ya, tentu kita perlu melakukan evakuasi. Tapi perlu diingat ya bahwa Thailand ataupun Kamboja ini kan sangat luas. Jadi yang terjadi itu di perbatasan antar kedua negara ini. Dan warga kita mungkin. Prof. Hikmahanto, kita perbaiki dulu, putus-putus. Prof. Hikmahanto bisa dengar suara studio, Pak? Ada di sana, tetapi warga kita ada lainnya. Tapi sekali lagi, saya ya. Oke, silahkan lanjutkan, Pak. Tadi mengingat wilayahnya besar, kemudian langkah kita harus seperti apa? Ya, jadi yang bisa dilakukan oleh perwakilan kita di Thailand maupun Kamboja memberikan travel warning dan juga memberikan informasi kepada masyarakat kita yang mungkin ada di perbatasan, karena saya tidak yakin ada masyarakat kita di perbatasan Thailand dan Kamboja ini. Jadi mereka masih di kota-kota besar, begitu. Tapi kalau mereka ada di sekitaran sana, mereka harus segera mengevakuasi diri untuk datang ke misalnya ke tempat yang sudah ditentukan oleh kedutaan besar kita. Tapi sekali lagi, ini masalahnya di perbatasan ya. Jadi ini kan kayak Indonesia kan, Jakarta sama Papua Kalimantan itu sangat luas ya. Jadi mungkin saja bisa terjadi di tempat lain begitu. Nah, Prof, sebagai ketua tradisional ASEAN, apakah Indonesia perlu turun langsung juga memediasi atau juga memberikan suaranya? Ya, pertama ya, kalau kita berperan itu tidak dalam konteks kita melanggar non-interference principle.
Artinya negara anggota ASEAN tidak boleh melakukan intervensi atau melakukan tindakan-tindakan terhadap masalah domestik. Ini bukan masalah domestik. Jadi kalau saya lihat di Piagam ASEAN, di pasal 22 disebutkan bahwa negara-negara ASEAN kalau mereka menghadapi konflik harusnya menyelesaikan secara damai. Lalu pasal 23 dikatakan bahwa penyelesaian damai ini bisa negosiasi, konsiliasi. Tapi kalau misalnya diperlukan mediasi, itu bisa. Bahkan ketua ASEAN sekarang bisa melakukan, memberikan jasa baiknya untuk menjadi mediator. Nah, ketua ASEAN sekarang dijabat oleh Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Namun demikian, kalau misalnya disepakati atau diminta oleh Perdana Menteri Malaysia, katakanlah presiden kita yang akan ditunjuk, itu juga bisa dilakukan hal tersebut untuk memediasi. Atau Pak Anwar Ibrahim bisa menunjuk tokoh-tokoh di ASEAN, termasuk juga di Indonesia, seperti Pak Yusuf Kala, Pak Hasan Wirayuda atau Pak untuk melakukan shuttle diplomacy bolak-balik untuk bisa sampai pada titik bahwa kedua negara harus melakukan gencatan senjata. Karena jangan sampai ada kesan dari luar ASEAN mengatakan bahwa ASEAN sendiri tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam ASEAN. Ini yang tidak baik, ya. Jadi karena ini sekarang ini sebenarnya permasalahan dan ini berkaitan dengan masalah perbatasan mereka. Dan kalau kita tidak bisa menyelesaikan di ASEAN sendiri, maka itu akan mengurangi kredibilitas ASEAN. Belum lagi masalah sekarang ini kelihatannya masalah yang cukup besar ketimbang dibandingkan dengan masalah-masalah yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya itu dalam waktu 2-3 hari sudah selesai. Tapi kalau yang sekarang ini boleh dibilang sampai cukup lama, lalu kemudian sudah ada penurunan hubungan diplomatik dari Kamboja ke Thailand dan lain sebagainya begitu. Artinya ini bisa dilihat sebagai potensi akan bisa lebih panjang konfliknya ataupun juga meluas. Betul sekali, ini bisa meluas, bisa panjang, dan sebenarnya kita dunia tidak perlu lagi ada satu perang lagi karena kita sudah ada di Ukraina, sudah ada di Gaza, dan kita tidak perlu ada satu lagi. Dan sebagai negara ASEAN, ya Indonesia, tentu kita bisa mengupayakan bahwa ini tidak terus berlanjut. Bapak Presiden bisa berkontak dengan Pak Anwar Ibrahim dan menanyakan apakah kita Indonesia bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sementara ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih tetap mau mencoba untuk melakukan mediasi. Oke, Prof, singkat saja, apakah tapi sikap Indonesia ini hanya bisa dilakukan setelah ada arahan dari Ketua ASEAN sekarang atau bisa proaktif? Ya, harus ada arahan dari Ketua ASEAN, karena menurut Piagam ASEAN seperti itu. Jadi harus melalui mekanisme Ketua ASEAN. Demikian. Oke, baik. Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya, Prof. Terima kasih. Kami akan kembali di informasi kemacetan panjang kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Truk logistik, bus, dan mobil pribadi mengantre hingga 3 hari untuk menyeberang ke Bali. Mensesnek Prasetyo Hadi tegaskan tak ada rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara. Pernyataan ini menanggapi usulan Waketum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustofa agar Gibran segera berkantor di IKN. Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Truk logistik, bus, dan mobil pribadi mengantri hingga 3 hari untuk menyeberang ke Bali. Sejak 3 hari terakhir, ratusan truk dan angkutan muatan barang terpaksa menginap di area parkir dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kemacetan terjadi hingga 10 km. Selain truk, mobil pribadi dan bus juga tersendat akibat padatnya lalu lintas menuju pelabuhan. Penyebab kemacetan karena terbatasnya kapal di Pelabuhan Ketapang karena pengetatan operasional pasca insiden KMP Tunu Pratamajaya beberapa waktu lalu.
Saat ini hanya 6 kapal yang diizinkan berlayar dari 15 kapal jika dalam kondisi normal. Kemacetan hingga 10 km menyebabkan truk, bus, dan mobil pribadi terhambat menyeberang ke Pulau Bali. Seorang sopir truk muatan obat mengaku sudah 3 hari menunggu di pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Bukan hanya truk logistik, sejumlah mobil wisatawan yang hendak liburan ke Bali turut terhambat dampak antrian panjang. Keterbatasan jumlah kapal yang beroperasi di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menjadi penyebab utama. Semen sudah tertahan berapa hari dan mengangkut apa ini? Kita barang-barang farmasi yang dibutuhkan orang Bali, menyangkut nyawa banyak orang. Ini kapan berangkat ini? Belum tahu masih? Belum tahu ini. Ini aja kita belum tahu kapan diberangkatkan, juga dibatasin. Mau ke Bedugul, Batu Niti. Tadi terkena macet ya Mas? Macet. Panjang? Panjang. Di GPS 7 kiloan. 7 kiloan? Kalau mengganggu ya pasti mengganggu lah. Harusnya udah datang, masih di pelabuhan. Sorotan berikutnya, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan tak ada rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara. Pernyataan ini menanggapi usulan Waketum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa agar Gibran segera berkantor di IKN. Meski tak ada rencana itu, Pras mengaku tetap terbuka terhadap semua masukan. Pras bilang saat ini pemerintah tengah berupaya keras untuk mengejar target penyelesaian area pusat pemerintahan di IKN. Pemerintah menjadwalkan infrastruktur lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif beserta fasilitas penunjangnya bisa rampung dalam waktu 3 tahun. Lihat dari ini, posisi sekarang kita ada di sini, nanti akan ada. Sekarang kita bangun adalah istana dan kantor. IKN kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu. Ya. Sekarang Kepala Otorita IKN dengan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk menyelesaikan target dari pemerintah. 3 tahun menyelesaikan seluruh sarana prasarana yang kita perlukan. Saudara, di tengah kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi menyebut tudingan ijazah palsu bernuansa politik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Presiden ke-7 Jokowi kembali menyebut tudingan ijazah palsu miliknya bernuansa politik. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato di acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dalam sambutannya, Jokowi bercerita panjang mengenai pengalaman kuliahnya termasuk skripsi, kuliah kerja nyata, dan para dosen pembimbing yang pernah mendampingi masa studinya di UGM. Cerita ini disampaikan setelah isu ijazah palsu terkait tudingan ini kembali mencuat ke publik. Di hadapan rekan-rekan seangkatannya, Jokowi kembali menyebut tudingan ijazah palsu miliknya sepenuhnya bernuansa politik. Menurutnya, persoalan keaslian ijazahnya seharusnya sudah rampung, mengingat UGM sebagai institusi penerbit ijazah telah memberikan pernyataan resmi. Sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kang itu dosen pembimbing saya. Itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah itu sudah sebetulnya sudah rampung itu. Ya, membuat produsennya sudah
menyampaikan seperti itu. Merdeka! Berani jujur! Nah, saat ini saya berbaju apa? Clue yang bisa saya sampaikan. Polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke aroma politik. Belum ada satupun tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya. Tiba-tiba, salah satu pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan, memberikan clue soal tokoh politik yang disebut dalang di balik pergerakan Roy Suryo CS. Seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, kode-kode soal ada dalang yang mengatur soal kasus ijazah ini bermula ketika Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina secara gamblang menyebut Roy Suryo CS digerakkan oleh tokoh-tokoh besar yang ingin mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses ya hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemaksulan. Karena apa? Dasar-dasarnya nggak ada sama sekali. Menanggapi tudingan para relawan Jokowi soal tokoh politik berbaju biru di balik aksinya mengulik ijazah Jokowi, Roy Suryo memastikan itu tuduhan besar. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali. Benar bahwa dulu saya pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ. Dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin ya tidak ada, dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya dengan beliau yang katanya mau dituduh itu yang mau memajukan anak. Nggak ada sama sekali. Beliau itu orang negarawan sangat. Tidak pernah berpikir, tidak pernah cawe-cawe, bukan seperti yang ini. Gitu loh. Di sisi lain, analis politik Ray Rangkuti justru menilai dugaan politisi berbaju biru yang menyokong Roy CS terlalu jauh. Ray justru menilai pihak yang paling diuntungkan dari kasus ijazah Jokowi adalah pemerintah. Artinya kalau warna biru, setahu kita yang besar di Indonesia itu hanya dikenakan oleh partai gitu. Dan itu partai PAN dan Demokrat, dan saya tidak melihat potensi mereka berbeda dengan Pak Jokowi gitu ya. Lalu ada diuntungkan tokoh besar gitu ya, yang menurut bacaan saya yang diuntungkan itu ya Pak Prabowo gitu. Itu maksud saya. Jokowi sendiri secara terbuka berkali-kali menyebut kasus ijazah dirinya yang terus dipersoalkan adalah murni bermotif politik. Tak hanya itu, Jokowi pastikan dalangnya sudah diketahui banyak pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah Jokowi melempar pernyataan ada agenda besar politik di balik kasus ijazahnya, kini para relawannya lebih gamblang dengan menyebut ciri tokoh politik besar yang menyokong Roy Suryo CS berbaju biru. Lalu apa motif bergesernya kasus hukum ijazah menjadi drama politik? Kita bahas bersama analis politik Carta Politika, ada Yunarto Wijaya melalui sambungan Zoom, dan dua narasumber saya yang sudah ada di studio, ada Sekjen TPU Azamkan dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bung Sylvester Matutina. Bapak-bapak, selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Siap, saya ingin ke Bung Sylvester dulu. Pak Jokowi bilang ada agenda besar politik, tokohnya sudah diketahui publik. Bung Ade Darmawan bilang, clue-nya baju biru. Siapa tokohnya? Kalau kita melihat, memang saya juga dari awal-awal bicara seperti hal yang sama. Jadi sebenarnya isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar-dasar hukum dan juga fakta-fakta konstitusi yang benar ya. Baik isu pemaksulan maupun ijazah palsu. Isu ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab ya. Dan ini memang kita lihat bukan hanya di situ isu pemaksulan, isu ijazah palsu, bahkan kalimat-kalimat yang menyudutkan secara pribadi atau ad hominem itu selalu dilakukan. Pak Jokowi PKI lah, Gibran fufu-fafa lah, Gibran plonga-plongo lah, nggak mau dipimpin oleh monyet lah. Ini kan udah terjadi nih. Memang untuk menghancurkan karakter. Dan semuanya ini
pastinya bukan hanya saya ataupun Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo mengetahui itu. Artinya siapa tokoh politiknya? Tokoh politiknya bisa jadi adalah yang kemarin kalah Pilpres tentunya. Kalah Pilpres. Ya kan, yang kedua yang tidak mau Prabowo Gibran berhasil, kalau bisa putus di tengah jalan, atau yang nantinya untuk konsumsi 2029. Klub biru ini artinya partai politik? Ya, bisa jadi partai politik. Dan memang kita udah tahu ya kan, saat ini pun mereka sudah mulai mempersiapkan calonnya. Sudah membentuk elemen-elemen di berbagai daerah, sudah gitu loh. Dan tapi Anda berani menyebutkan, Bung Silvester, partai politik mana yang menjadi tokoh agenda besar ini? Saya pikir saya nggak perlu sebutkan, masyarakat udah tahu itu, ya kan. Yang kita lihat juga bahwa ada beberapa komentar daripada Partai Biru ini mengenai ijazah palsu. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak perlu melaporkan rakyatnya. Oke. Ini kan konyol. Ngapain sih Anda sampai mengatakan itu? Padahal ini kan proses hukum. Karena apa? Orang menuduh tanpa bukti, ya kan? Makanya Pak Jokowi dan kami, teman-teman itu melaporkan ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada penghasutan gitu loh. Ya. Dan kan tidak perlu gitu loh mereka berkomentar gitu. Ada juga dari pengurus Partai Biru itu mengatakan bahwa ini hanya untuk pengalihan isu. Baik, kita sudah tangkap poinnya, Bung Silvester. Saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, tadi kan dibilang bahwa klunya ini baju biru. Kemudian juga partai politik yang kalah Pilpres. Menurut Anda, siapa partai politiknya? Karena kan kalau dilihat, yang warna biru ini kan bukan yang masuk bukan ke dalam yang kalah Pilpres ya, maaf ya. Yang di dalam koalisi kami lah. Oke, silakan Mas Toto. Lebih jelas lagi itu. Ya, menurut saya isunya kan akhirnya menjadi politik ya. Ketika kemudian memang dimulai dengan Pak Jokowi juga memberikan sebuah clue, ada tokoh besar di balik isu ijazah palsu, mengenai juga pemakzulan, lalu dijabarkan lebih spekulatif lah dan teknis menurut saya oleh Bang Silvester atau Bang Ade Darmawan. Mengarahnya kalau kita lihat ini kan kalau hanya dua, kalau partai yang warnanya biru dan dalam barisan koalisi, barusan Bang Silver mengatakan hanya Demokrat atau PAN. Kalau mau berspekulasi lebih lanjut terkait dengan apa yang misalnya punya korelasi dengan pihak-pihak yang teriak-teriak tentang ijazah palsu, dalam konteks ini Roy Suryo sudah mengeluarkan sebuah statement tandingan karena dia merasa dia dulunya Demokrat. Jadi kalau dengan rentetan variabel tadi bukan tidak mungkin arahnya adalah kepada Partai Demokrat, apalagi ada kalimat menginginkan anaknya menggantikan. Setahu saya misalnya Bang Zulkifli Hasan anaknya tidak sampai level sana. Kalau kita bicara Demokrat mungkin saja berbicara AHY dan mungkin bisa saja dikaitkan dengan masa lalu Demokrat dengan Pak Jokowi, terutama dalam konteks perebutan kursi ketua umum Demokrat kan memang tidak terlalu baik. Ada nuansa konflik di masa lalu. Tapi menurut saya ini entah apapun kebenarannya, kita kan nggak bisa ya kemudian membuktikan ini. Tapi yang jelas kalau benar ini terjadi, menurut saya yang paling jatuh adalah kewibawaan Pak Prabowo. Ketika kemudian Pak Prabowo seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa antar partai koalisinya, antar tokoh-tokoh terbesar dalam koalisinya. Apalagi ini menyangkut nama SBY dengan Pak Jokowi loh. Dua orang mantan presiden yang setahu saya Pak Prabowo sangat menjaga hubungan dengan semuanya, bahkan dengan Ibu Mega sekalipun walaupun masih menjadi oposisi. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau betul itu terjadi dalam konteks keduaan teman-teman, lalu kenapa nggak diselesaikan oleh Pak Prabowo? Dan ini yang menyampaikan pertama kali adalah Pak Jokowi, Mas Toto. Apa yang pesan ingin disampaikan oleh Pak Jokowi? Begini, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan nama, merek, dan kemudian kode warna. Pilihannya jadi dua. Apakah kalau betul Pak Jokowi punya kesamaan prediksi dengan Bung Silvester, apakah ini adalah upaya Pak Jokowi untuk kemudian memberikan pesan kepada Pak Prabowo? Kalau iya pun pertanyaannya katanya hubungannya baik. Kenapa tidak disampaikan saja kalau memang punya fakta? Atau pilihan kedua, jangan sampai teman-teman relawan Jokowi ini karena terlalu sayang sama Jokowi offside, menafsirkan secara berlebihan sesuatu yang Pak Jokowi sendiri belum tentu bisa judge gitu, bahwa itu betul terkait dengan Partai Biru, apalagi terkait dengan partai lama, mantan petinggi partai, dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi, hati-hati loh, nanti Pak Jokowi akan menambah musuh di masa pensiunnya. Baik, saya ingin ke Bung Azam. Bung Azam, tadi kan disebutkan bahwa ada partai politik berwarna biru yang membackingi tim Anda. Tanggapan Anda seperti apa? Jadi kalau kita ada gium ya, Duralek, Setlek. Gium ini menegaskan
bahwa proses sekarang ini bukan politik, yaitu penegakan hukum tanpa ada pandang bulu, tanpa ada spesial lah, dikhususkan lah, diistimewakan lah, itu dulu. Yang terjadi itu. Nah kalau narasi apa yang tadi disampaikan, sebenarnya narasi itu muncul dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ada agenda besar. Nah, bahasa seorang mantan presiden tentu ditangkap lah sama publik ya. Mau tokoh, mau profesional ya, mau urusan akademisi, pasti ada apa ini kan begitu kira-kira. Nah sebenarnya dalam konteks ini sederhana kok. Artinya jangan menabur sebuah narasi politik yang seolah-olah Bapak Presiden mantan ke-7 ini mengatakan bahwa ada agenda. Tunjuk aja lah langsung. Itu maksud saya. Nah kalau kita bicara berbaju biru ada di pendukung beliau semua. Artinya Anda ingin mendorong bahwa Pak Jokowi sebut aja siapa tokohnya? Mudah, sederhana. Beliau ini mantan presiden. Berarti masih melekat ya. Artinya melekat yang dimaksud itu orang-orang dia di BIN, di BAIS dan semua itu tahulah kira-kira. Kan tinggal tunjuk aja. Saya merasa agenda ini besar, ini terus terang aja. Saya, kira-kira begitu. Saya ini sekarang ini dikepung oleh sebuah kekuasaan politik. Namanya ini. Gitu lah. Jadi kita akan, mudah. Gitu baik. Kita akan lanjutkan lagi dialog terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Kami lanjutkan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, dialog yang sedang kita lakukan. Saya ingin langsung ke Bung Silvester. Tadi Bung Azam menantang Anda untuk kemudian menyebutkan secara langsung, Pak Jokowi jangan memberikan metafora. Siapa sebenarnya tokoh di balik tudingan ijazah palsu, Bung Silvester? Jadi gini Bang, Bang Dipo, intinya bahwa tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan. Terus tuduhan matahari kembar. Dan kemarin isu Indonesia gelap itu. Ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di Pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Tapi ini ada buktinya, Bung Silvester? Ada, kalau umpama kayak isu matahari, isu demo-demo Indonesia gelap sudah terbukti. Sudah ada aliran dana dari para koruptor. Jadi aliran ada koruptor dana juga. Ada. Yang ke manajer pemberitaan Jak TV dan salah satu ketua buzzer itu udah ada dan mereka udah ditahan. Tapi untuk ijazah dan ini belum ada. Ya, jadi karena begini, karena para bohir di belakangnya ini nggak bersatu, Bang. Gitu loh, mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPUA dan kawan-kawan, ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Saya ingin langsung ke Bung Azam. Bung Azam, investigasi yang tim Anda lakukan, pengusutan yang Anda lakukan disebut didanai. Betul demikian? Itu salah, Bung Silvester, jangan, itu ucapan itu cabut. Tidak ada seorang pun yang mendanai ini. Kami masing-masing, tidak ada. Tolong cabut itu, supaya nggak berkembang kemana-mana. Dan itu bias itu. Jadi sama sekali bergerak dari, bukan cuma TPUA itu kan gabungan gitu ya. Artinya gabungan sejak tahun 2002. 2002 itu mulai dari penangkapan Gus Nur Bambang Tri yang diketuai oleh Bang Egy ya, sampai sidang tidak ada pembuktian, hanya fotokopi, tapi tetap dipidana, dan terus berlanjut sampai ada gugatan ke PN Pusat itu ya. Jadi sama sekali itu berjalan. Ya, saya sebut nama Allah ya karena saya Muslim. Demi Allah, demi Rasul, tidak pernah ada yang namanya orang yang membiayai itu. Ya, jadi tolong juga Bung Silvester jangan membuat narasi yang berkembang kurang sehat lah. Artinya kalau Anda maknai ketika proses hukum sedang berjalan tetapi digeser ke ranah politik, arahnya kemana menurut Anda? Kita kan sudah jelas ini persoalan hukum. Yang menyeret politik ini siapa? Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa ini ada agenda besar. Nah, maksud saya nggak apa-apa. Artinya Pak Jokowi
karena menurut feelingnya ada agenda besar karena ada ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, tunjuk aja nggak apa pasti ya, maksud saya rakyat akan mendukung kalau memang itu benar. Saya yakin. Saya minta tanggapan untuk Bang Asam, saya hargai itu. Mencabut statement. Enggak, kalau yang lainnya enggak. Kenapa? Sudah terbukti isu Indonesia gelap itu didanai dan ditahan, sudah ada. Ya, tapi... Jadi saya nggak boleh cabut. Tapi kalau untuk Bang Asam, oke lah. Ya, saya menghargai itu, Bang. Jadi jangan biarkan saya punya pengetahuan saya mengenai itu, ya kan, itu juga nggak bisa saya bilang nggak ada yang mendanai. Ada isu-isu ini, Bang. Tapi kalau Bang Asam bilang nggak, saya hargai itu. Ya kan. Tapi kalau yang saya bilang tadi, Abang, sudah jelas-jelas Pak Prabowo sendiri juga mengatakan bahwa kalau Indonesia gelap itu dibiayai oleh koruptor yang dalam hal ini koruptor sawit itu. Dan aliran dananya ada. Beda nih. Tapi kan kalau kembali ke berbeda ijazah dengan ini TPUA itu. Gini. Beda. Baik, saya silakan Mas Toto. Iya, begini, jangan salah paham dulu ya Bang Silver. Saya termasuk orang yang mengkritisi Jokowi ketika Mas Gibran maju. Saya tetap kritis sampai sekarang, tapi saya tidak terlalu nyaman sebetulnya dengan isu ijazah palsu. Tapi silakan teman-teman yang mengkritisi dari cara lain. Yang saya kritisi dari Bang Silvester dalam konteks merespon kritik-kritik seperti ini adalah jangan campur adukan dengan istilah yang tadi Bang Silvester sudah sebutkan sendiri, ad hominem. Bahwa ketika ada sebuah isu ingin kita uji bersama, baik sifatnya hukum atau sifatnya politik, langsung dikaitkan dengan pihak yang kalah pilpres. Saya pernah berdebat keras dengan Bang Silvester terkait dengan isu pemakzulan dari Forum Purnawirawan, itu dikaitkan dengan yang kalah pilpres. Tadi saya jadi bingung sendiri nih, berbeda lagi aktornya, karena yang dikatakan bukan yang kalah pilpres, tapi yang ada dalam bagian koalisi. Warnanya biru, mantan petinggi negeri, anaknya ingin dijadikan pengganti. Kan kemudian orang mengarah pada Partai Demokrat. Tetapi apapun itu, Bang Silvester, ketika kemudian narasi seperti itu, yang kasihan Pak Prabowo. Ini kan seakan-akan meragukan kapasitas kepemimpinan seorang Prabowo untuk menjaga kondusivitas antar aktornya. Untuk kemudian bisa menegur pihak-pihak yang ada sebagai musuh dalam selimut. Ini yang akhirnya bisa merenggangkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau Bang Silvester atau teman-teman lain yang menuding seperti itu dianggap sebagai representasi suara Pak Jokowi. Ini sangat tidak Pak Jokowi. Kalau memang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hadapi secara hukum, otomatis nanti ujungnya akan menjadi sebuah kemenangan kok. Cara Pak Jokowi juga menurut saya masih elegan yang dilakukan hari ini misalnya ketika kemudian tapi Pak Jokowi gini Mas Toto. Reuni. Tapi Pak Jokowi bilang sebelumnya bahwa tokoh ataupun aktor besar politik ini di balik tudingan ijazah palsu sudah diketahui oleh publik. Ya, itu juga menurut saya sebuah blunder dari Pak Jokowi yang biasanya sebagai seorang presiden gaya berpolitiknya nggak seperti ini. Pak Jokowi itu biasa menggunakan pihak ketiga untuk menyuarakan sebuah fakta atau informasi yang beliau ketahui. Saya agak kaget Pak Jokowi mengomentari seperti ini dan kemudian diteruskan dengan bahasa yang lebih spekulatif oleh para relawannya. Yang terjadi adalah sekarang seakan-akan Pak Jokowi punya musuh baru lagi nambah. Entah yang namanya Partai Biru, mantan petinggi negeri, anaknya yang dituduh untuk menggantikan. Jangan sampai loh, orang sudah pensiun akhirnya dipenuhi oleh energi untuk menjawab isu-isu seperti ini, apalagi harus menambah musuh. Itu saya pikir masukan buat teman-teman relawan Jokowi. Saya ingin ke Bung Silvester lagi. Bung, ini kan artinya proses hukum sedang berjalan, tapi digeser dalam tanda kutip ke ranah politik. Apakah ini membuktikan ataupun menjadi sinyal Pak Jokowi juga agak takut nih, karena Bung Roy dan koleganya punya hal-hal baru mungkin tiap minggu bahkan? Pak Jokowi dan kami semua tidak takut 1% pun. Ya, dan Pak Jokowi happy aja. Saya hanya mau highlight sedikit bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak SBY ini sangat baik. Ya, kita lihat waktu Demokrat dibegal waktu itu, Pak AHY dipanggil oleh Pak Jokowi dan akhirnya Mas AHY pun dijadikan menteri oleh Pak Jokowi. Ya, itu yang saya bilang tadi. Terus mengenai ad hominem, Bang, Abang harus tahu bahwa makian terhadap Pak Jokowi oleh para purnawirawan dan penuduh ijazah palsu ini udah sangat keterlaluan gitu loh. Ya, jadi kembali lagi jangan menuduh orang, tapi yang sebelah ini memaki-maki Pak Jokowi, adili Jokowi sampai bilang PKI nggak mau dipimpin oleh monyet.
Itu kan ad hominem gitu. Jadi jangan menuduh kami, tapi kami ini hanya membalas gitu loh. Daripada tuduhan-tuduhan ini. Jadi jangan membela membabi buta juga, karena Anda termasuk bagian dari situ gitu. Baik, saya ingin ke Bung Azam dulu, karena sebenarnya yang dituduh adalah TPUA dan Roy Suryo CS, tapi Bung Silvester juga merasa tertuduh. Tanggapan Anda? Enggak, saya pikir makanya kalau ini masalah ijazah biarlah hukum yang berjalan, itu clear. Jadi nggak usah ditarik kemana-mana terlalu jauh gitu loh maksud saya. Nah kalau termasuk ranah politik ya? Iya, ke ranah politik gitu loh. Apalagi tadi Bung Sir juga mengatakan bahwa ya pembegalan Demokrat itu coba ketua KSP siapa waktu itu? Jenderal Muldoko. Itu yang ingin. Jenderal Muldoko sekarang ada di mana? Tapi itu pribadinya Pak Mulma, Bang. Tetap. Saya tahu persis. Bukan. Saya sudah menanyakan Pak Muldoko. Bukan. Saya tanya Pak Muldoko, Anda di order Pak Jokowi tidak? Pernah nggak Pak Muldoko dipanggil oleh Pak Jokowi? Dan Pak AHY dipanggil Pak Jokowi di Istana Bogor. Makanya AHY dikasih menteri oleh Pak Jokowi. Baik, silakan Bung Azam. Jangan kita kembali ke isu ijazah ya. Pak Muldoko sudah melakukan itu. Siap. Tapi kan ada pembiaran. Baik. Itu di zaman siapa? Saya mau tanya. Saya minta. Ini penting juga. Saya minta tanggapan Mas Toto, silakan Mas. Bung Dipo. Siap. Isinya udah berbeda, makanya jadi kemana-mana. Betul. Bung Silvester, masukan saya tadi itu simple. Ad hominem itu bukan dalam konteks Anda tidak boleh membalas sebuah isu. Poin saya adalah ketika ada sebuah isu yang Anda bisa kemudian counter secara hukum, counter secara politik dengan objektif dan bijaksana, tapi Anda generalisasi kemudian misal, oke, yang bicara pemakzulan Anda yang kalah pilpres. Yang kalah pilpres banyak. Dan tidak semua berpolitik. Yang kalah pilpres sedang bekerja, meneruskan kemudian pekerjaannya dan mungkin mengkritisi dengan nalarnya. Yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai isu ijazah palsu, lalu dikaitkan dengan partai politik warna biru, mantan petinggi negeri. Poin saya adalah Anda kok seakan-akan mungkin karena rasa cinta yang luar biasa kepada Jokowi untuk membela, tapi kemudian bersikap melebihi bahkan Pak Prabowo sendiri yang sangat menghormati seluruh mantan petinggi negeri dan bahkan menghormati siapapun yang kalah pilpres. Itu poin saya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Bung Azam, terima kasih Bung Silvester. Kita berharap bahwa proses hukum terus berjalan ya, dan kita hargai itu. Harapan kita jangan dicampur aduk. Benar kata Mas. Itu poinnya. Intinya ucapan saya ini selaras dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu aja. Kalau enggak mereka pasti protes lah. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua. Kita lanjutkan Kompas Petang Saudara dengan informasi terkait dengan Timnas Indonesia U23 melenggang ke final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Thailand. Untuk ketiga kalinya Garuda Muda maju ke partai puncak. Di final, Timnas U23 akan menghadapi Vietnam. Kompas Petang kami lanjutkan saudara. Timnas Indonesia U23 melenggang ke final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Thailand. Untuk ketiga kalinya Garuda Muda maju ke partai puncak. Ya, sikap! Yes! Luar biasa! Tim asuhan Gerald Vandenberg harus bertanding sampai adu penalti. Jadi final ketiga yang dicapai Indonesia setelah 2019 dan 2023. Pada edisi 2019, Indonesia keluar jadi pemenang. Saat itu tim yang dilatih Indra Safri menang atas Thailand dengan skor 2-1. 4 tahun kemudian Indonesia maju lagi ke final. Tim yang saat itu dilatih oleh pelatih Sintayong kalah dari Vietnam lewat adu penalti 5-6 usai bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam di final yang menyingkirkan Filipina lewat kemenangan tipis 2-1. Di tengah tekanan yang begitu besar ke final kita akan menghadapi ya sikap yes luar biasa. Saya berharap
tim melakukan 3 hal sekarang bersama Coach Gerald. Nomor 1 tentu recovery, karena saya rasa mereka semua udah kecapean. Recovery, jangan sampai ada cedera tambahan karena kita kehilangan 2 pemain inti. Ya, yang kedua mungkin juga evaluasi, karena saya yakin tim Vietnam juga menyiapkan strategi tersendiri tanpa merubah pola permainan kita. Kan soalnya kita lagi bentuk pola permainan yang memang mungkin sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ya ini kan semua pilihan permainan. Yang ketiga ya kembali semoga Jen sama Hoki dengan gol yang dia ciptakan hari ini dia bisa lebih confidence dan anak-anak lebih coba. Laga dramatis terjadi di babak semifinal antara timnas U23 melawan Thailand. Skuad Garuda Muda lolos setelah menang 7-6 lewat adu penalti. Thailand lebih dulu membuka keunggulan di menit ke-60 lewat gol Yutsakon Burapa. Usai mencetak gol, pemain nomor punggung 9 ini langsung menari goyang kobra. Indonesia tak menyerah. Tekanan intensif akhirnya membuahkan hasil setelah Jen Raven menyamakan kedudukan lewat sundulan tajam di menit ke-83. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Yutsakon Burapa gagal mengulangi perannya menyumbang gol. Tendangannya mampu ditahan kiper timnas Ardiansah. Sepakan Alvarezi Buffon memastikan kemenangan adu penalti 7-6 timnas Indonesia atas Thailand. Kiper Ardiansah mengaku siap memberikan yang terbaik di partai final. Kami pemain sangat siap main di final karena ya kalau misalnya kita bermain sampai adu penalti, masih 50-50 kita untuk menang. Kita harus bermain 90 menit saja untuk menang. Dalam laga final Piala AFF U23 2025, timnas U23 Indonesia akan bersua dengan Vietnam yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 29 Juli. Tim Liputan Kompas TV. Yang begitu besar, ke final kita akan menghadapi Vietnam. Luar biasa. Saudara, dalam partai semifinal melawan Vietnam U23, timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg harus bertanding sampai adu penalti. Final pada tahun ini jadi final ketiga yang dicapai oleh Indonesia setelah tahun 2019 dan tahun 2023. Pada edisi final di tahun 2019, Indonesia keluar sebagai pemenang. Saat itu tim yang dilatih oleh pelatih Indra Syafri menang atas Thailand dengan skor tipis 2-1. 4 tahun kemudian, Indonesia maju lagi ke final. Tim yang kala itu dilatih oleh pelatih Sintayong kalah dari Vietnam lewat adu penalti 5-6 usai bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Vietnam di final yang menyingkirkan Filipina lewat kemenangan 2-1. Tentu ini menjadi pertandingan yang patut untuk ditunggu karena apakah Indonesia nantinya mampu mengembalikan ataupun membalaskan dendam pada final sebelumnya karena kalah dari timnas U23 Vietnam. Kita ingat pada drama adu penalti melawan timnas Thailand U23, Indonesia unggul jauh terkait dengan penguasaan bola, bahkan sebesar 70% berbanding 30%. Tentu ini menjadi catatan yang baik untuk kemudian melaju ke final. Kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bung Roni, selamat petang. Selamat petang, Bung. Siap. Bung Roni, dari laga melawan Thailand, kalau kita melihat statistik memang penguasaan bola ini jauh Indonesia unggul ketimbang Thailand. Tetapi dari shoot on target, shoot off target, ini masih kurang. Apa yang harus diperbaiki untuk di partai final nanti? Memang kalau lihat dari semua aspek ya permainan, di statistik itu kita kan 16-3 ya. 16 tembakan, 3 on target berbanding dengan lawan ada 21, 5 on target ya.
Tapi kalau bisa dilihat, itu Thailand dapat itu di babak perpanjangan waktu, mereka meningkatkan tempo permainan untuk bisa memenangkan laga. Nah, bagi saya pribadi, ini untuk menghadapi Vietnam di babak final, tentunya kita bukan saja harus unggul dalam ball position, itu memang oke. Tapi dalam permainan sepak bola, yang kita butuhkan adalah efektivitas untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Percuma kalau kita penguasaan bola tinggi, tapi kita tidak mencetak gol. Tapi syukur kemarin bahwa kita akhirnya bisa melaju ke final dengan menang adu penalti melawan Thailand. Tapi memang harus ditingkatkan. Bukan saja itu, tapi bagaimana juga kita memanfaatkan setiap peluang di depan gawang untuk menjadikan gol. Itu yang penting. Karena kalau kita berkaca pada pertandingan kemarin, nampaknya Thailand itu betul-betul efektif dalam serangan balik. Ini juga yang harus diantisipasi di partai final nanti melawan Vietnam? Iya, itu kan tergambar di gol pertama mereka. Yapsakon Burapa membuat gol di menit 60, itu mereka dengan ada 3 kali counter, kemudian counter ketiganya berhasil dengan memanfaatkan kesalahan yang dibuat pemain-pemain kita. Mungkin kalau salah Dion yang membuat kesalahan saat itu, dan akhirnya mereka hanya 3 orang yang bisa melakukan pergerakan masuk ke kotak penalti, akhirnya menghasilkan gol. Nah, ini akan menjadi catatan penting bagi Gerald Van den Berg di saat kita akan menghadapi laga final yang krusial melawan Vietnam. Tidak boleh lagi membiarkan lawan itu bisa bermain seperti Thailand kemarin. Antisipasi tendangan penalti di akhir babak ini juga harus dilakukan? Ya. Saya pikir itu perlu, karena kemarin saya pikir itu penembak-penembak penalti itu main tunjuk aja karena memang seperti tidak siap ya. Apalagi Jens Raven itu kan sudah mengalami cedera. Arkan Fikri tidak bermain, Tony Firmansyah tidak bermain, padahal mereka itu adalah penembak-penembak penalti yang kita harapkan. Tapi ya bersyukur saja bahwa anak-anak bisa lebih tenang karena mental kita bagus, mereka bisa berjuang dengan baik untuk bisa mengatasi tekanan dari Thailand. Baik, terima kasih analis sepak bola Bung Roni Pangemanan. Kita berharap bahwa timnas kita menang di partai final nanti. Terima kasih, Bung Ropan. Sama-sama, ya. Saudara, polisi menemukan tas milik diplomat muda Arya Daru yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya. Polisi juga sudah memeriksa isi tas milik Arya Daru, salah satunya ditemukan rekam medis miliknya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kompas Petang kembali. Saudara, kami mendapatkan gambar eksklusif temuan tas diplomat muda Arya Daru yang ditemukan tewas terlakban di kamar indekosnya. Kabur ya? Agak buram. Oke, segitu Pak. Silakan lanjut Pak. Kabur ya? Agak buram. Oke. Ini adalah gambar eksklusif yang ditunjukkan Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak terkait bukti tas milik diplomat Arya Daru yang ditemukan berada di rooftop lantai 12 gedung Kemlu. Polisi langsung menemukan tas ini 1 hari setelah Arya Daru ditemukan tewas di kamar indekosnya. Polisi juga sudah memeriksa isi tas milik Arya Daru. Salah satunya ditemukan rekam medis miliknya. Namun polisi belum menemukan ponsel milik Arya Daru yang terakhir kali digunakan untuk berkomunikasi dengan istrinya. Hari setelah ditemukan korban, tim penyidik langsung mencari dan menemukan tas itu berada di atas di lantai 12 di samping tangga lantai 12. Sudah ditemukan oleh jelas nggak ya? Oleh penyelidik. Saya kasih tahu salah satunya adalah bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban, ya rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Polisi memastikan uji laboratorium forensik atas kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan telah selesai dan diumumkan Senin pekan depan. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak bilang hasil uji lab 4 kini masih dalam tahap sinkronisasi dengan kumpulan alat bukti. Saudara, di tengah kasus tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri acara reuni Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi menyebut tudingan ijazah bernuansa politik.
Saudara, Presiden ke-7 Jokowi kembali menyebut tudingan ijazah palsu miliknya bernuansa politik saat berpidato di acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM. Di hadapan rekan-rekan seangkatannya, Jokowi curhat persoalan keaslian ijazahnya seharusnya sudah rampung, mengingat UGM sebagai institusi penerbit ijazah telah memberikan pernyataan resminya. Sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kartini itu dosen pembimbing saya. Itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan. Kami akhiri Kompas Petang hari ini. Selamat berakhir pekan. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipan Bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.